Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nur Fadliyanti pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Keautentikan Al-Quran. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nantinya kalian dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, diharapkan kalian juga akan bisa membuktikan keautentikan Al-Quran yang ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Nah, yang ketiga, nantinya kalian diharapkan bisa menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba kamu perhatikan di surah Yunus ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana hadzal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa taksilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Artinya, dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Kemudian lagi terlihat dari surah Al-Hizb ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kitab-kitab sebelumnya itu ada 3. Dari yang ketiga itu turunlah Al-Quran sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian lagi dari surah Al-Hizb ini dapat kita simpulkan bahwasanya keautentikan Al-Quran merupakan pemeliharaan atau penjagaan, seperti kemurnian Al-Quran itu dijaga oleh Allah, dimulai daripada diturunkan sampai dengan nanti di akhir zaman. Nah, kita lanjutkan kepada materi berikutnya. Ada pertanyaan, apa sih itu sebenarnya Al-Quran dan apa sih itu sebenarnya mukjizat? Yuk coba kita sama-sama mempelajarinya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi atau pada Rasul-Rasul Allah. Nah, mukjizat daripada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Pengertian dari kata mukjizat itu dari isim fa'il, maksud saya, yang dimulai dari akzaza, yu'zizu, i'zazan, mu'zizu, dan mu'zizatan, yang artinya itu adalah melemahkan. Menurut Kiai Haji Munawar Khalil, mukjizat itu adalah sesuatu hal atau peristiwa luar biasa yang datangnya dari Nabi yang dapat melemahkan lawan. Nah, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ragu akan Al-Quran dan kenabian daripada Nabi Muhammad, kenapa sih pada zaman Nabi itu banyak orang-orang yang meragukan daripada isi Al-Quran. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah bentuk mantra-mantra ataupun karangan-karangan syair. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan daripada Nabi Muhammad SAW. Namun, Al-Quran menjawab tantangan tersebut. Tantangan yang pertama itu adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal tersebut ada pada Quran surah At-Tur ayat 33 sampai dengan 34. Kemudian lagi di surah Al-Isra ayat 88. Dan kedua, tantangan tersebut adalah
Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Nah, hal ini ada di dalam surah Hud ayat 13. Yang ketiga itu adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan Al-Quran. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Nah, kemudian apa saja sih aspek-aspek keautentikan Al-Quran itu? Nah, untuk yang pertama, aspek kita lihat dari gaya bahasanya. Ini yang kedua adalah dari susunan kalimatnya. Kemudian yang ketiga adalah mencakup pada kabar-kabar tentang hal yang gaib. Nah, berikutnya, Al-Quran itu adalah sejalan dengan yang namanya pengetahuan modern. Yang kelima adalah dapat janji di dalamnya tidak pernah meleset sedikit pun. Nah, coba kita bacakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarannya. Nah, anak-anak, ibu sekalian meminta kalian untuk memperhatikan edaran daripada tata surya ini. Memang sebenarnya kalau kita lihat antara siang dan malam itu sudah ditentukan Allah Ta'ala, dan memang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Dan juga jangan pernah kalian untuk melupakan bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar sudah menempatkan titik akurasinya ataupun ketetapannya. Nah, ini ada di surah Ar-Rahman lagi. Artinya, dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu di antara keduanya. Ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, kalau kita lihat kejadian atau fenomena alam ini juga sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, yang ini menandakan akurasi atau ketetapan segala hal yang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, anak-anak, ibu hanya mengingatkan bahwasanya kita harus tetap mempelajari Al-Quran, dan juga kita harus menghafalkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk melihara daripada keautentikan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tetap terjaga dari hafalan-hafalan kaum muslimin ataupun kaum muslimat. Nah, untuk itu materi yang ibu sampaikan ini mudah-mudahan dapat kalian pahami dan juga dapat kalian terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.